Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas seputar berkaitan dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau memiliki istri sebanyak 11. Yang sebelumnya kita sudah bahas berkaitan dengan anak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita sudah jelaskan bagaimana berkaitan dengan tante-tante atau bibi-bibinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sebelumnya kita sudah bahas bagaimana dengan paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini kita akan menjelaskan insyaallah berkaitan dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlah istri beliau ada 11. Dan jumlah istri beliau ada 11. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, kemudian Saudah binti Zam'ah, kemudian yang ketiga Aisyah binti Abi Bakar, kemudian yang keempat Hafsah binti Umar, kemudian yang kelima Zainab binti Khuzaimah, kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah Ummu Salamah, ketujuh Zainab binti Jahsh, kemudian yang kedelapan Juwairiyah bintil Harith, kemudian yang kesembilan Sofiyah bintil Huyai, kemudian ke-10 adalah Ummu Habibah, kemudian yang terakhir adalah Maimunah bintil Harith radhiyallahu anhunna ajma'in. Ini ada 11 istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, itu hasba nikahihi. Nah, gitu. Jadi urutannya seperti apa yang dinikahi oleh nikahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali Khadijah dan ditutup oleh Maimunah. Pertama Khadijah binti Khuwailid dan yang terakhir ditutup oleh Maimunah bintil Harith radhiyallahu anhumah. Ini istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sedikit mengupas dari istri-istri ini, sedikit sejarah ataupun sedikit keutamaan mereka. Pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini wanita, istri yang paling, kalau kita katakan yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah radhiyallahu anha tidaklah pernah merasa cemburu dengan besar kecuali kepada Khadijah binti Khuwailid. Jadi cemburunya Rasul yang paling besar itu bukan dengan istri yang lain. Iya, dengan istri lain cemburu, tapi dengan Khadijah binti Khuwailid lebih sangat cemburu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, ada apa dengan wanita peot atau nenek peot gitu. Maksud kenapa demikian? Karena mungkin ya kodratnya wanita ya, kesel, cemburu. Kenapa Rasulullah selalu senantiasa menyebut Khadijah. Sampai Rasulullah marah kepada Aisyah radhiyallahu anha, berhentilah engkau dari Khadijah, karena Khadijah memiliki ini dan ini disebutkan oleh Rasul, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah menyebutkan, karena dari dirinya lah aku mendapatkan anak. Maka benar, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita sebutkan 7, itu semuanya dari Khadijah binti Khuwailid kecuali Ibrahim saja. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. 6-6-nya itu semua dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka Khadijah binti Khuwailid adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Khadijah binti Khuwailid kalau kita sebutkan adalah wanita, atau bukan wanita, bahkan manusia secara itlak yang masuk Islam. Karena pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian mendapatkan wahyu di Gua Hira kepada siapa? Pada Khadijah, dan Khadijah langsung mengimani. Maka para ulama menyebutkan awalul Islam alal itlaq. Dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak ya. Kemudian para ulama merinci supaya mendapatkan yang lain juga pertama sebagai masuk Islam, maka Khadijah disebut pertama dari kalangan perempuan. Tapi kalau kita secara umum general seluruh manusia, maka Khadijah binti Khuwailid adalah wanita ataupun orang pertama yang masuk Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya, di awal
dakwanya. Itu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Khadijah binti Khuwailid juga adalah orang yang dijamin masuk surga dan bahkan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan kepada Rasul disuruh berikan kabar. Bahwa Khadijah punya istana. Kemudian juga Khadijah binti Khuwailid ini memiliki keistimewaan yang selanjutnya, mungkin yang ini kita tutup supaya kita ganti dengan istri yang lain, yaitu adalah Khadijah binti Khuwailid mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Dapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka ketika itu malaikat Jibril datang untuk menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah. Maka nyampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar kepada Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadanya dan juga saya begitu juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril alaihi salam ini dua-duanya memberikan salam kepada Khadijah binti Khuwailid, istri pertama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Khadijah wanita yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua Sauda. Kalau kita urutkan secara garis sejarah, maka Sauda lah lebih dulu dinikahi daripada istri yang lain. Atau sebagian para ulama ada menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena cuma hanya beda tipis lah. Nah, karena pernikahan antara Sauda dengan Aisyah nggak terlalu jauh hari, nggak terlalu jauh waktunya antara Sauda dengan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhumah. Ya, maka Sauda, kita terlebih dahulu kita ucapkan Sauda karena Sauda yang lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sauda pun termasuk istri yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang lumayan besar, yang sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna min mishlakhiha min Saudati binti Zam'ah. Min imra'ati fiha hiddah qalat falamma kabirat fuja'alat yawmaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah." Masya Allah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini sangat suka dengan Sauda. Sangat suka dengan Sauda ya, karena kewibawaan ataupun keibuannya Sauda yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu anha. Sauda wanita yang mulia karena dari nasab juga yang mulia karena dari Quraisy juga, kemudian memiliki ibu juga dari Bani Najjar ya. Syamus binti Qais bin Zaid min Bani Najjar, dari Bani Najjar. Jadi ibunya itu dari Bani Najjar. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ada keturunan dari. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh Khadijah binti Khuwailid karena beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada tahun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat sedih. Keadaan yang sangat sedih. Maka akhirnya seorang wanita sahabiyah itu memberikan saran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Sauda. Dan kemudian akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nasihat tersebut dan akhirnya Rasul menikahi Sauda di tahun kesedihan. Lihat, bayangkan. Ketika Rasul sedang sangat-sangat sedih, yang dipilih Sauda binti Zam'ah radhiyallahu anha. Menunjukkan bahwa Sauda memiliki keutamaan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lagi dalam keadaan bawah, di meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, dakwah ini makin dipersempit, dakwah ini lagi makin dicecar oleh Quraisy, maka beliau memilih sebuah pasangan hidup yang bernama Sauda binti Zam'ah. Maka Sauda binti Zam'ah adalah seorang istri yang sangat mulia, yang sangat terkenal, yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipilih untuk menemani beliau di tahun-tahun kesedihan. Dan beliau selama 3 tahun bersama Sauda saja. Walaupun setelah itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak bersama dengan Aisyah ketika itu. Aisyah baru bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tapi Sauda menemani di waktu-waktu sedihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Sauda binti Zam'ah radhiyallahu anha adalah istri yang sangat baik yang menemani Rasul ketika di waktu Rasul sedang sangat sedih, yang sampai juga menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap-siap untuk hijrah ke kota Madinah. Maka Sauda adalah istri walaupun memiliki sedikit kekurangan mungkin menurut sebagian orang, karena beliau memiliki kulit yang agak gelap
Nah, tetapi beliau di sisi Rasul adalah wanita yang hebat, wanita yang sangat mulia, apalagi dengan kehebatan beliau, beliau bisa merelakan hak malamnya, jatah malamnya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan beliau sangat ingin tetap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau ingin tetap bersama Rasul di dunia dan juga di akhirat. Maka ini adalah istri idaman semua para laki-laki, begitu setianya kepada suaminya, begitu setianya kepada suaminya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang setia kepada kita semua, dan juga insyaallah Aisyah radhiyallahu anha sampai Maimunah insyaallah kita akan sebutkan lagi, kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah di beberapa episode ini kita akan menjelaskan tentang istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.